tubuh kita itu sebagian besar adalah air. Oke. Dari komposisi cairan itu dibagi lagi kan ya? Jadi komposisi cairan ada intraseluler dan ekstraseluler. Kalau yang ekstraseluler dibagi lagi jadi intravaskular atau plastik ya, interstisial. Kalau persentasenya apa enggak? Yang intravaskular kira-kira berapa persen sih? Berapa? Itu kan kalau komposisi darah ya. Kalau darah itu sendiri menempati berapa persen dari komponen itu? 60. Enggak 5% kan? Oh, 5%. Ya sedikit sekali kan di bawah 10% ya. Jadi komponen darah itu adalah komponen yang termasuk sedikit ya dibandingkan keseluruhan komponen tubuh. Kalau tadi ada lihat dari yang komponen padat, komponen cair dan seterusnya. Nah yang sedikit itu 5-8% itu yang akan kita bicarakan ya. Jadi semoga tidak banyak yang kita bicarakan ya, tapi nanti dibahaskan. Nah di sini Anda bisa melihat secara singkat bagaimana fungsi komponen darah. Komponen darah dibagi menjadi dua, ya. Ada komponen cair dan komponen padat. Nah, komponen cairnya kita katakan sebagai plasma. Sementara yang komponen padatnya atau komponen adalah komponen seluler. Jadi kalau Anda lihat darah, ya. Kita tidak bisa bayangkan darah itu seperti larutan sirup ya, yang kalau tidak kita aduk kita tidak bisa membedakan mana yang terlarut mana larut ya. Tapi darah ini kayak cetel, tahu cetel? Ya, jadi ada cairannya, ada zat agamnya atau dalamnya itu ya. Jadi ini jadi ada elemen seluler. Nanti plasma ya juga akan dibagi lagi ya. Memang sebagian besar adalah komponen air ya, kemudian ada protein plasma, elektrolit dan lipid dan lain. Sementara untuk komponen selulernya kita tahu sel darah dibagi menjadi tiga ya, eritrosit, glifosit dan trofosit. Nanti Anda bisa lihat di sini untuk fungsi. Baik, kita masuk ke fungsi darah. Di sini ada dua bagian besar ya untuk fungsi darah, yaitu untuk fungsi transport ya dan fungsi pertahanan. Oke, biar tak ngantuk ayo. Yang dimaksud fungsi transport di sini apa? Apa yang dilakukan darah terhadap oksigen? Oke, baik, terima kasih ya. Itu transportasi gas ya, sesuai dengan kebutuhan sel atau hasil dari metabolisme sel. Oke, gas diangkut oleh darah ya menuju atau ke organ-organ yang berkaitan. Kemudian apalagi selain gas? Nutrisi. Apalagi? Hormon. Dan sisa ya, hormon. Ya, ada juga sudah dapat endokrin ya, bahwa hormon yang dihasilkan pada endokrin tidak punya saluran ya, dia harus supaya sampai ke sel hati dia harus diangkut melalui darah ya, darah ini. Ya baik, jadi Anda bisa lihat ya bahwa seluruh tubuh akan dialiri oleh darah dan darah berfungsi sebagai pembawa atau transport dari zat-zat tersebut. Untuk fungsi pertahanan, apa yang dilakukan darah terkait fungsi pertahanan? Itu ada di situ kan, tapi pembekuan darah apa istilahnya? Hemostasis. Kenapa kok darah harus punya peran hemostasis? Kenapa? Ada fibrinogen. Ya, kenapa kok darah harus membeku? Oke, ya untuk menghentikan perdarahan ya. Jadi hemostasis adalah proses penghentian perdarahan. Betul, salah satu proses ini melibatkan fibrinogen dan teman-temannya nanti panjang ya. Bagaimana kalau perdarahan tidak dihentikan? Ya, keseimbangannya jadi penurunan tekanan darah dan seterusnya ya, penurunan keseimbangan cairan, kata-kata ya. Jadi ini juga peran dari darah
Oke, apalagi selain hemostatis? Ada apa? Pengaturan suhu tubuh. Ya. Oke, gimana ceritanya darah bisa mengatur suhu tubuh? Oke, dengan proses vasodilatasi atau vasokonstriksi. Gimana penjelasannya? Kalau vasodilatasi apa yang dilakukan? Oke, pembuluh darah melebar sehingga pasti luas permukaan dari darah yang bisa terpapar dengan eksternal environment juga lebih luas. Terus kenapa? Dia lebih mudah untuk melepaskan atau mengeluarkan panas di dalam tubuh. Makanya vasodilatasi terjadi ketika tubuh kita suhunya sembuh, atau kita memang berada di eksternal environment yang panas, nah kita berjemur di luar segala macamnya sehingga kita bisa meningkat suhunya. Maka ada adaptasi yang dilakukan oleh pembuluh darah, ya, dengan tujuan untuk meningkatkan arah luas permukaan darah ke eksternal. Ya, karena apa? Karena air itu adalah zat panas yang sangat baik, ya, dia mudah untuk menyerap panas, itu juga untuk melepaskan panas. Oke, apalagi belum kena nih untuk proses pertahanannya, sudah suhu tubuh, sudah perdarahan, apalagi? Itu yang di atas itu ada apa? Infection. Oke, bagaimana darah berperan dalam proses pertahanan infeksi? Biasa. Oke, betul ya, dengan peran dari sel darah putih. Apa yang dilakukan sel darah putih? Membunuh. Fagositosis. Ya, bagus, salah satunya adalah proses fagositosis. Ada banyak sebenarnya. Ya. Oke, nah itu tadi untuk fungsi singkat ya dari darah. Nah sekarang Anda lihat di sini, ya. Ini kita akan belajar tentang bagaimana komposisi darah. Ya, jadi kita 8% dari keseluruhan berat badan, ya, sehingga pada keadaan normal itu kita 5,4 liter. Rata-rata volume rata-rata untuk laki-laki dan perempuan berbeda. Kenapa sih kok bisa beda laki-laki dan perempuan? Apa yang mempengaruhi? Apa? Kenapa kok pada laki-laki lebih banyak daripada perempuan? Masa ototnya? Kenapa kalau masa ototnya? Metabolismenya lebih tinggi lagi. Supaya darah ke sini. Apa? Besar daripada terus. Betul. Ada kaitannya dengan hormon nggak kira-kira? Ada. Oke, cari ya, menggunakan peran terus apa kaitannya dengan sel darah. Pertama sel darah ini. Nanti akan bersama ya, jadi Anda lihat seperti ini ya. Kemudian untuk pembagian komposisi darah, kita biasanya mengenal dengan istilah hematokrit tadi ya. Jadi hematokrit adalah bagaimana proporsi sel darah merah dibandingkan keseluruhan komposisi darah. Jadi darah kita ya, misalnya kita mengambil sampel darah kemudian memasukkan ke dalam tabung, maka kita akan bisa memisahkannya menjadi komposisi cair dan padat dengan cara bisa tinggi ya, diputar dengan kecepatan tinggi selama beberapa menit, maka darah itu akan terpisah menurut komponen cair dan komponen padat ya. Jadi ini adalah komponen darah ya, ada yang plasma yaitu cair dari 55%, kemudian form elemennya atau seluler elemennya adalah 45%. Ketika kita mengatakan berapa hematokritnya, berarti kita melihat bagaimana proporsi sel darah merahnya atau proporsi komponen padat. Terus kemana komponen sel yang lain? Komponen sel yang lain itu ada di sini, di bagian kode ya, di lapisan yang
unit 40 binaat. Ya. Kemudian Anda lihat di sini untuk plasma yang 55% sebagian besar adalah cairan dan protein dan juga zat terlarut lainnya. Protein yang 7% ini sebenarnya ada banyak jenisnya. Hormon itu termasuk protein, dia terlarut di dalam plasma. Tapi ada protein plasma penting yang harus kita pahami prinsipnya, yaitu 3 isotope, albumin, globulin, dan hemoglobin. Ya. Kemudian untuk zat terlarut lainnya seperti ini. Nah, yang komponennya tadi sudah ya. Nah, ini gambarannya. Jadi bagian hematokrit ya, bagaimana tinggi dari atau proporsi dari blood cells ya, yang merupakan mayoritas dari polnya dibandingkan keseluruhan dari tinggi darah. Nah, sekarang normalnya yang hematokrit normal sekitar 45 ya, 45. Sekarang apa yang Anda pikirkan ketika misalkan Anda mendapatkan data hematokritnya meningkat, yang misalnya hematokritnya 60, kira-kira hipotesis awal Anda dari mana? Dehidrasi, bagus. Kenapa kok dehidrasi? Oke, sehingga kalau ada dehidrasi kenapa hematokrit ini? Oke, bagus. Terima kasih. Selain dehidrasi apa lagi? Oke, kalau anemia berarti hematokritnya turun ya. Berarti kanker. Oke, kanker sehingga menyebabkan apa? Gimana? Eritrositnya berkurang. Saudara saya meningkat akan meningkat. Oke, kita sebut apa itu? Kalau kekurangan saudara merah kan anemia. Ya. Kalau setelah saudara merah meningkat, Hipernia. apa? Polisemia. Polisemia. Ayo, apa? Ayo. Polisemia. Polisikemia. Jadi itu ya pentingnya Polisikemia. Anda berusaha mencari hipotesa. Ya, jadi hematokrit yang meningkat ternyata nggak melulu polisikemia gitu ya. Misalkan, maksud kamu sakit polisikemia, kan? Nggak ternyata nggak melulu seperti itu. Ya, karena memang kalau terjadi peningkatan hematokrit, asumsinya adalah terjadi peningkatan jumlah sel darah merah dong, ya. Jadi polisikemia ini ada keadaan lain, yaitu dehidrasi. Jumlah sel darah merahnya normal-normal saja, tapi karena cairan yang menurun sehingga proporsinya yang sel darah merahnya tampak meningkat. Ya, jadi Anda nanti kalau dapat hasil pemeriksaan lab ya, laboratorium itu harus Anda konfirmasi dengan gejala klinisnya. Ya, jadi itu penting sekali bagi dokter ya, makanya Anda pramet itu diajarkan pemeriksaan fisik, karena dari fase pemeriksaan fisik itu bisa 60% menambahkan diagnosis, ya, bahkan anamnesa juga begitu. Tidak perlu harus dengan pemeriksaan penunjang, ya. Bayangkan kalau Anda di tempat terkecil, nggak ada laboratorium, diagnosa harus Anda kerjakan hanya dari analisa dan pemeriksaan fisik. Ya. Oke, mungkin salah satu. Ya. Jadi Anda lihat di sini sama seperti tadi ya untuk bagian dari darah. Nah, sekarang kita bicarakan tentang plasma. Jadi sebelum kita membahas tentang sel darah satu persatu, ya kita akan bahas dari plasma. Ya, jadi plasma ini komponen cair lagi dari darah, ya, merupakan atau terdapat zat terlarutnya, ya, yaitu plasma protein plasma, kemudian zat terlarut lainnya, ya. Dan seperti ini. Dan Anda lihat untuk protein plasma terdiri dari albumin, globulin, hemoglobin, dan berbagai macam protein dan zat. Pernah dengar albumin, globulin, dan hemoglobin? Pernah. Sekarang. Ya.
Kemudian kita sudah belajar albumin ya. Oke, apa fungsinya albumin? Protein plasma yang berfungsi sebagai protein plasma, oke betul, dia juga bisa berperan sebagai protein transport. Tapi yang utama peran dari albumin adalah dia penentu atau yang menciptakan tekanan osmosis di dalam darah plasma. Ya. plasma. Ketika kalau albuminnya kurang, misalkan pada bagian ginjal, ya kan, terjadi albuminuria. Berarti di dasar tubuhnya terjadi hipoalbumin. Apa yang terjadi sama tekanan osmotisnya? Turun. Terus manifestasi klinisnya? Darahnya encer. Ayo, tekanan narkotik itu fungsinya apa? Tekanan narkotik kan dia menarik protein dalam darah. Oh iya. Darahnya ke jaringan. Oke, darahnya ke jaringan. Kenapa? Apanya plasmanya ke jaringan? Iya, plasmanya ke jaringan. Interstisial. Iya. Kenapa kok bisa begitu? Karena tekanan osmosis rendah dalam darah. Karena tekanan narkotiknya menurun. Iya. Karena balik lagi, tekanan narkotik fungsinya apa? Menjaga plasma tetap dalam darah. Tapi tempatnya. Benar kan? Kalau tekanan narkotik itu dia ikat mengikat antar molekulnya. Sehingga dia akan mempertahankan suatu cairan itu tetap berada bersama molekul lainnya, tetap berada di kompartemennya. Beda sama tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik arahnya mesti keluar, ya kan? Dimana dia menekan di kompartemennya. Kalau tekanan narkotiknya menurun, maka yang bekerja di pembuluh darah itu adalah tekanan hidrostatik. Ya, kedua plasma sebagai komponen cairan dari darah itu rembes keluar. Ya, rembes keluar dari pembuluh darah masuk ke jaringan. Kita akan melihatnya sebagai gejala ini. Oke, ingat lagi tentang itu. Nanti ya, di belakang ada kamar mandi kalau mau diminta ya. Ada wastafel juga. Ya. Oke, kemudian yang kedua globulin. Ya, globulin ini fungsinya apa? Transport. Ya, transport. Jadi ada alfa globulin, gamma globulin, beta globulin, dan alfa globulin. Ya, langsung ke sini aja. Jadi ada yang terlihat tadi, nah globulin ada alfa, beta, dan gamma. Oke, alfa dan beta ini memang fungsi utamanya untuk transport, ya, untuk mengikat dari zat-zat yang harus ditransportasikan. Kemudian ada gamma globulin. Pernah dengar gamma globulin? Nah, Apa itu? baru saja. Oke, gamma globulin atau biasanya apa? ECA, immunoglobulin. ECA apa? Antibody. Ya, jadi gamma globulin yang sama dengan immunoglobulin sama dengan antibody. Fungsinya apa? Berlawan melawan infeksi, ya. Jadi dia melawan invasi dari zat asing atau bisa dikatakan sebagai patogen. Kemudian ada fibrinogen. Nah, fibrinogen tadi sudah disebut, dia peranannya dalam proses hemostasis, ya, penghentian perdarahan. Ya, jadi fibrinogen akan menjadi fibrin, ya, kemudian nanti akan membuat jaring-jaring fibrin, di mana kemudian nanti sel-sel darah, terutama sel darah merah akan terperangkap dan membentuk blood clot. Ya. Oke, ada pertanyaan di sini, plasma dan serum, apa bedanya? Pernah dengar plasma? Pernah. Serum juga pernah. Apa bedanya plasma dan serum? Bagaimana kita mendapatkan? Saya butuh plasma darah, saya butuh serum. Nah, yuk. Ada? Oke, dicari ya apa bedanya plasma sama serum. Baik, ini juga plasma protein, ya. Plasma protein adalah konstituen terbesar dari plasma, ya. Secara normal dia akan tetap berada di plasma untuk memainkan fungsi-fungsi pentingnya, ya. Dan yang terpenting ini juga untuk mempertahankan gradien osmotik, ya.
simbiotik antara pembuluh darah dan interstisial itu juga harus menyeimbangkan. Hipotesanya siapa? Hipotesa Starling, pernah dengar? Starling. Oh iya. Frank Starling. Ya, hipotesa Starling kan juga membicarakan tentang hidrostatik dan morfonik dan kapiler. Ya, itu menandakan bagaimana harus tetap seimbangnya. Jadi sekarang di hulu sama di hilir resultannya akan sama ya, selalu menyeimbangkan. Jadi air yang keluar konsentrasi dari pembuluh darah sama air yang diabsorpsi itu sama. Oke, ini baru macam fungsinya ya. Untuk albumin dia juga bisa sebagai transport ya, sama bilirubin, sama darah otot itu juga baru macam otot di sekitar di sini. Terus globulin ada alfa dan beta globulin ya, dan juga tadi gamma globulin. Oke, kita masuk ke sel darah. Sel darah yang kita pelajari ada 3 ini ya, eritrosit, leukosit dan platelet ya, dengan berbagai macam konsentrasi per mililiter darah ya, atau hitung jumlah selnya per kilometer kubik. Memang yang terbanyak adalah eritrosit. Maka begitu juga dengan pembahasan kita akan banyak sekali membahas tentang eritrosit. Baik, ini struktur eritrosit ya. Sudah pernah lihat eritrosit? Pernah. Di histologi. Ya. Bentuknya seperti ini? Ya. Warnanya? Merah. Merah. Merah atau biru? Kalau di histo? Merah. Oke ya. Jadi ada lihat di sini. Ada bentukan yang khas ya dari eritrosit, yaitu yang bulat, kemudian mempunyai 2 sisi cekung. Nah, sekarang yang kita pelajari apa sih konsekuensi fisiologis dari struktur eritrosit yang seperti ini. Dengan struktur punya 2 sisi cekung, ya kemudian apa lagi? Bulat dan tebalnya sekian, ada konsekuensi fisiologisnya nggak? Apa? Oke, betul, dia fleksibel. Tadi koordinat saja. Ya, jadi diceritakan tuh ya bahwa diameternya eritrosit itu 7,5 sampai 8 mikro ya, sementara harus memasuki pembuluh darah kapiler yang diameternya lebih kecil. Ya, maka dengan struktur yang seperti ini, eritrosit bisa melengkung gitu ya tanpa struktur untuk masuk ke kapiler. Apalagi dengan adanya cekungan seperti ini ya, luas permukaannya menjadi lebih lebar ya, untuk lebih memudahkan atau memperbanyak difusi dari gas yang akan dibawa oleh eritrosit ya. Kemudian ternyata struktur dari eritrosit, ternyata eritrosit ini tidak mengandung nukleus atau inti ya, dan bahkan juga tidak banyak organel yang ada di eritrosit. Eritrosit punya mitokondria? Tidak punya. Oke. Terus bagaimana eritrosit melakukan metabolisme untuk kebutuhan dirinya? Nah, itu. Biasanya sebagian besar sel kan metabolisme aerobik ya, jadi menggunakan oksigen diproses di mitokondria menghasilkan ATP. Nah, kalau di eritrosit dia nggak punya mitokondria sebagai dapur untuk proses metabolisme. Apa? Oke, cari ya. Jadi bagaimana cara eritrosit mendapatkan energi untuk kebutuhan metabolisme dirinya. Ya, satu yang menarik ya bahwa eritrosit ini fungsinya salah satunya adalah membawa oksigen, tapi dia sama sekali tidak menggunakan oksigen. Ya, sama kayak mungkin punya bendahara kelas di sini atau bendahara angkatan. Punya. Arya Abdul. Oke ya, jadi misalnya bendahara kan dia tugasnya bawa uang ya. Semua orang itu uang ya, tapi kalau bendahara yang amanah dia nggak akan pakai uang itu ya, kalau dia
semua sel hampir membutuhkan oksigen, ya. Eritrosit sangat berlimpah dari oksigen, tapi tidak digunakan untuk ventilasi. Oke, kemudian ini ya, yang bagian tipis ini juga konsekuensi biologisnya memudahkan untuk difusi gas, ya, tidak dari paru-paru maupun di jantung. Tugas utamanya membawa oksigen, membawa CO2, ya. Anda nanti coba dipelajari ya, membawa oksigen dalam bentuk apa, membawa CO2 dalam bentuk apa. Khusus untuk membawa CO2 ini ada kaitannya dengan menentukan asam basa darah. Ya, karena CO2 sebagian besar diangkut bukan dalam bentuk gas CO2, ya, tapi melalui ada reaksi apa itu? Ya, CO2 jadi asam karbonat. Terus di katalisator lagi, katalisasi lagi jadi HCO3 kan? Ya. Nanti Anda pelajari mana yang terjadi di eksklusif, mana yang terjadi di plasma. Itu enzim apa? Ya. Apa enzimnya? Enzimnya karbonat anhidrase, ya, untuk katalisasi reaksi CO2 plus H2O jadi H2CO3 dikurangi lagi HCO3 plus dan H dengan H ya. Jadi reaksi ini reversibel, cepat sekali nantinya bahkan ribuan kali ya, dan ini dapat membuat tubuh kita bisa optimal membawa CO2 ya. Jadi kalau kita bicara tentang asam basa ini, ya, tubuh kita ini akan karena semakin semua sel itu melakukan metabolisme aerobik, pasti ada hasil CO2, ya. Nah, CO2 ini akan sifatnya basa apa asam? Basa. Oke, ya. Sehingga CO2 ini harus segera dibuang dari tubuh. Padahal CO2 tidak mudah larut dalam plasma, ya. Sehingga harus ada sistem yang bisa mengoptimalkan eliminasi CO2 secara cepat, ya, yaitu reaksi katalisasi. Ya, jadi hampir sebagian besar CO2 diangkat dalam tubuh dalam keadaan Iya, tapi sampai sini ya. Jadi bukan CO2 saja yang langsung dilepaskan. Nah, ini eritrosit tadi sudah ya, tidak ada nukleus dan juga organel, sehingga konsekuensinya eritrosit bisa memaksimalkan kandungan hemoglobin di dalam sel. Ya, kira-kira Anda lihat lebih dari 250 juta keping eritrosit, ya, hemoglobinnya. Jadi kalau kita ketahui bahwa satu molekul hemoglobin bisa mengikat 4 molekul oksigen, kira-kira terjadi. Ya. Kemudian ada konten lain ya di eritrosit atau kandungan lain, ada enzim glikolitik. Nah, ini kemudian enzim karbon anhidrase dan juga ada enzim 2,3 difosfodiesterat dan gliserat, ya tuh 2,3 D. Fungsinya apa? Nah, tadi udah ada jawabannya nih. Berarti energinya eritrosit dari mana? Dari glikolitik. Dari reaksi glikolisis. Ya, nanti ini bisa konsumsi hampir 90% dari uptake glukosa oleh eritrosit. Oke, baik. Kalau karbon anhidrase tadi sudah 3 ya, katalisator reaksi tadi. Kemudian 2,3 difosfodiesterat fungsinya untuk apa? Untuk apa dia? Gliserat. Meningkatkan pelepasan? Gliserol. Bukan. Pelepasan oksigen ya di jaringan selama keadaan hipoksia ya. Jadi enzim ini akan mengurangi afinitas dari hemoglobin terhadap oksigen. Jadi kalau enzim dibiarkan maka dia akan mengurangi ikatan hemoglobin terhadap oksigen dan oksigen bisa dilepaskan di jaringan
dengan situasinya. Oke, dilanjutkan. Lanjut. Oke, sekarang hemoglobin ya. Hemoglobin sebagai komponen utama dari sel darah merah atau eritrosit. Hemoglobin adalah sebenarnya pigmen alami ya, warna merah ketika dia berikatan dengan oksigen ya. Pigmen alaminya didapatkan dari zat besi ya yang ada di gugus hem. Jadi hemoglobin terdiri dari dua bagian, ada base hem dan globin. Yang hemnya adalah seperti ini ya, di mana ada zat besi dan anggota pun lainnya. Sementara untuk struktur globin yang merupakan struktur protein, perhatikan di sini tersusun dari rantai polipeptida. Struktur globin yang menyusun hemoglobin ini ada dua jenis, ada rantai beta dan rantai alfa. Tergantung dari asal usulnya masing-masing penyusun. Sintesis dari hemoglobin dimulai dari proenteroblas ya, dan kemudian terus berlanjut sampai proses retikulosit, di mana saat retikulosit itu sudah mulai tidak ada nukleus ya, sehingga hemoglobinnya semakin dimatangkan sampai dilepaskan ke pembuluh darah sudah mencapai jumlah hemoglobin yang optimal. Oke, nanti juga sistematis dari hemoglobin, globin portion dan hem group ya, yang globin dari protein polipeptida, yang hem group non protein group ikatan dari Fe dengan masing-masing polipeptidanya, dan gugus inilah yang akan berkaitan dengan vaksin. Hemoglobin yang paling umum pada manusia itu hemoglobin A ya, dengan komposisi atau komposisinya adalah dua rantai alfa dan dua rantai beta. Oke. Berbagai macam jenis hemoglobin ini akan memiliki berbagai macam juga afinitas ikatan terhadap oksigen ya. Kita bisa lihat di sini. Oke, misalkan fungsi utamanya hemoglobin adalah mengikat oksigen ya. Nah, terus kenapa sih oksigen itu kok harus diikat oleh hemoglobin agar dia bisa ditransportasikan ke seluruh tubuh? Kenapa oksigen yang sudah ada di darah tidak beredar sendiri aja? Kenapa dia harus terikat dengan hemoglobin? Karena hemoglobin itu anaerob. Nah, apa oksigen? Karena oksigen itu kenapa? Kok harus berikatan dengan hemoglobin agar dia bisa beredar ke seluruh tubuh? Biar bisa menyebar ke seluruh tubuh. Biar keseimbangan pH. Difusi. Oke, enggak. Kan kita hidup oksigen terus difusikan di alveolus ya. Nah, terus dari alveolus itu dia supaya bisa beredar ke seluruh tubuh kan oksigennya diikat dulu oleh hemoglobin kan, dibawa ke seluruh tubuh. Kenapa kok nggak oksigen beredar sendiri aja? Karena harus diikat dengan hemoglobin. Karena pH, apa hubungannya oksigen dengan pH? CO2 dan ini oksigen, oksigen. Oke, suatu zat harus terikat dengan suatu yang membawanya karena dia tidak mudah lari. Ya, jadi sebenarnya adalah molekul yang tidak mudah lari. Membantu peletakan oksigen dengan zat besi di hemoglobin ya. Tadi ada enzim tadi ya, kemudian juga ada tekanan parsial dari oksigen di plasma. Ya. Jadi
kalau semakin tinggi pasien akan semakin mudah untuk berikan. Kemudian ada karboksihemoglobin. Itu ketika CO karbon monoksida berikatan dengan hemoglobin ya. Nah, untuk karboksihemoglobin ini CO itu punya ikatan atau afinitas yang lebih besar daripada ikatan oksigen dengan hemoglobin. Sehingga kalau ada asupan gas CO, maka gas CO ini akan lebih mudah ketika pada hemoglobin dibandingkan oksigen. Artinya dia kompetitif ya bersama oksigen, sementara CO lebih mudah jika hemoglobin. Ya, sehingga akhirnya apa? Oksigen yang disalurkan ke jaringan akan semakin sedikit, ya, memungkinkan terjadinya hipoksia jaringan sampai akhirnya asfiksi. Mungkin Anda dengar kalau CO itu karbon monoksida juga sama. Racun. Apa? Rokok. Ya, rokok. Ya sudah. Biasanya bukan gejala yang keracunan karbon monoksida gitu ya. Ditemukan meninggal di Mobil. mobil ya, yang mesinnya menyala Ya. gitu kan. Karena apa? Karena keracunan. Jadi ini ya karbon monoksidanya mengikat dominan hemoglobinnya. Oh, daripada oksigen. Ya meninggalnya pelan-pelan, mungkin nggak sadar ya karena hipoksia sampai akhirnya organnya juga berkurang. Oke, kemudian ada hemoglobin. Nah, sekarang kita masuk ke daur hidupnya eritrosit, ya. Jadi karena eritrosit ini tidak memiliki DNA, tidak punya nukleus, makanya juga nggak punya DNA dan RNA, maka tidak ada suatu sistem yang memungkinkan eritrosit bisa meregenerasi dirinya, ya, atau memperbaiki dan segala macamnya mensintesi protein untuk pertumbuhan, perbaikan atau perbaikan dari enzim yang dibutuhkan di eritrosit, ya, sehingga eritrosit ini juga punya masa hidup kira-kira 120 hari. Sebagian besar eritrosit akan dihancurkan ya di limfa. Ini menjadi struktur-struktur penyusunnya, yaitu Fe, zat besi, globin, dan juga M. Nah ini semua nanti akan dipecah lagi menjadi Nah, jadi eritrosit ini kalau dibandingkan dengan sel saraf atau sel yang lainnya, lifespan-nya pendek, ya. Karena ya memang tadi ini ada strukturnya seperti ini, ya, dia akan terus diperbarui. Oke, juga. Nah, kita masuk ke erythropoiesis, ya. Ya Allah. Berat ya kata makan kalau siang nanti ya. Sudah makan siang? Sampun. Tadi pagi olahraga, terus itu sekarang kenyang, jadi tinggal makannya. Baik, perhatikan di sini untuk erythropoiesis. Ya, erythropoiesis adalah produksi dari eritrosit. Ini salah ya. Jadi proses pembentukan eritrosit. Di mana eritrosit dibentuk? Sumsum tulang. Di sumsum tulang. Ya, Anda lihat ada perbedaan ya tempat pembentukan eritrosit sesuai dengan pertumbuhannya di biologinya. Tapi ketika sudah dewasa lahir sampai dewasa, Anda bisa lihat di sini bahwa sampai usia 20-an seperti Anda ini, ya. Ini masih di tulang-tulang panjang tapi semakin menurun ya, yang kemudian digantikan oleh tulang-tulang terkepres dan ataupun tidak. Oke. Nah, eritropoiesis ini memerlukan bahan-bahan hematopoietik yaitu zat besi dan protein. Kenapa kok zat besi dan protein? Ingat lagi tadi programnya penyusun hemoglobin ya. Jadi karena hemoglobin adalah komponen utama eritrosit, maka bahan pembentuk hemoglobin juga sebagai bahan pembentuk eritrosit. Tapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi maturitas
dari eritrosit ya, vitamin B12 dan asam folat. Jadi ada bahan pembentuknya, ada bahan yang mempengaruhi untuk akurasinya. Semua sel darah merah berasal dari satu sel induk yang sama, ya, atau disebut sebagai pluripotent hematopoietic stem cell, sel induk darah, ya, yang punya banyak potensial, ya, potensi. Artinya dia bisa jadi eritrosit, bisa jadi limfosit, atau jadi platelets, ya. Dia bisa berdiferensiasi untuk menjadi berbagai macam sel darah. Lihat ya. Oke, ini adalah eritropoiesis ya, pembentukan eritrosit. Di proeritroblas mulai dibentuk hemoglobin ya, kemudian sampai maturasi sampai nukleusnya tidak ada. Nah, ini beberapa gambaran kelainan sel darah merah atau eritrosit. Yang ini mikrositik hipokromik anemia, ya, artinya hapusan darah tepi pada anemia di sini adalah seperti ini. Kenapa kok mikrositik dan hipokromik? Beda bentuknya kecil, warnanya pucat. Kenapa kok seperti ini? Kira-kira apa yang salah di sini? Apa yang salah di sini? Kurang apanya? Hemoglobinnya. Oke, hemoglobinnya kalau hemoglobinnya kan kira-kira apa? Yang menyebabkan warna apa? Hemoglobinnya, ya. Jadi biasanya gejala anemia, defisiensi zat besi, maka gambaran hapusan darah tepinya adalah mikrositik hipokromik anemia. Ya. Kemudian ini misalnya megaloblastik anemia. Apa yang salah di sini di megaloblastik anemia? Ya, besar. Terus kita masih ada intinya. Berarti proses apa yang terjadi di sini? Proses besar-besar ya. Anda lihat dari tadi eritropoiesis semakin kecil. Ya, berarti kalau dia besar-besar apa yang terjadi proses? Maturasi. Nah, berarti kalau proses maturasinya yang terganggu, kira-kira penyebabnya apa? Oke, kira-kira faktor-faktor yang mendukung terjadinya maturasi eritrosit. Ya, anemia apa yang namanya? Mega. So, berarti ada nama lainnya ya. Nah, ini siklosel anemia. Kira-kira karena apa? Eritrosit yang harusnya bentuknya bulat, rapi, ya, berbentuk seperti sabit. Kira-kira yang salah di mana? Gennya. Gen apa? Kira-kira kenapa kok bentuknya sabit? Ya, jadi ya, kenapa penyebabnya? Ada kita punya lagi di fisiologinya ya. Apa sih yang membentuk eritrosit? Berarti kemungkinannya apa? Ini pasti ada begini hipotesanya. Kita tahu. Kalau prosit pasti gampang ya. Kita harus tahu mekanisme. Termasuk juga ada hemoglobin metabolis. Vitamin B. Baik, di sini ya, Anda lihat untuk vitamin B12 ya, ada vitamin B12 dan asam folat. Ini perannya untuk maturasi ya, jadi eritrosit. Itu Ya, jadi nanti akan ada gangguan. Jadi akan ada gangguan ya dari proses penghilangan atau dari nukleusnya ya. Nah, pada sel eritrosit yang makrositik ini ya, sebetulnya dia adalah kemampuan membawa oksigennya tetap sama gitu ya dengan yang normal. Terus kenapa kok bisa sampai anemia? Karena ternyata sangat rapuh ya. Jadi walaupun dia bisa membawa oksigen yang sama, tapi karena dia tidak
tidak baik dari vitamin B12 di gastrointestinal tract ya. Di sini Anda bisa melihat ya. Anda lihat untuk penyerapan dari vitamin B12. Anda sudah belajar ini pencernaan pasti ya? Oke. Sudah? Belum. Belum dapat? Belum. Ini sistem pencernaan. Belum. Dr. Arum ya, nanti kerja dengan belajar. Coba Anda lihat di sini ketika kita ada intake vitamin B12 masuk ke dalam GI tract ya, dia masuk ke lambung. Ya. Apa yang terjadi pada vitamin B12-nya? Hilang. Ada komponen apa di sini? Lupa asam lambung. Itu yang gambar ini komponen apa? Ada Ini apa ini? Faktor intrinsik. Ya, faktor intrinsik ini adalah molekul yang dihasilkan oleh sel parietal mukosa lambung. Ya, jadi dia menghasilkan faktor intrinsik untuk apa? untuk Apa hubungannya dengan vitamin B12? Ya, ternyata dia terikat tuh. Itu dia untuk apa? Mengikat itu, ya, mengikat vitamin B12, membawanya sampai ke urin. Kenapa kok vitamin B12 itu diikat dulu dengan faktor intrinsik? agar Tidak larut. tidak Larut. dihancurkan. Kata siapa? Vitamin B12 bisa dicerna sama enzim. Kata saya. Oke ya. Jadi ada perhatikan memang ada fungsi seperti itu ya. Tapi ternyata di ileum sini, di usus halus tempatnya absorpsi, kanal dari absorpsi vitamin B12 itu pintunya hanya mengenali intrinsik faktor. Anda ingat ya, kalau di hormon ya, suatu sel target itu akan punya reseptor yang sangat spesifik terhadap satu hormon. Ya, dia pintunya, kalau pintunya itu lengkung, berarti nanti hormonnya juga punya bentukan yang lengkung. Ya, maka di usus halus, di ileum, ya, dia pintu transporter untuk reabsorpsi dari vitamin B12 itu mengenali intrinsik faktornya, juga mengenali vitamin B12 ya. Jadi dia harus berikatan dulu dengan intrinsik faktor, baru kemudian vitamin B12 bisa diabsorpsi. Bisa dipahami ya. Nah, ini juga menjadi suatu dasar ya. Kenapa sih orang yang punya penyakit misalnya pada gastrik ya, atau seperti sariawan pada gaster, atau pada orang-orang yang suka minum minuman alkohol ya, di mana terjadi kerusakan pada mukosa lambungnya, bisa terjadi anemia, defisiensi vitamin B12. Karena apa kira-kira? Kembali ke intrinsik faktornya tidak bisa dihasilkan karena siapa yang tahu mukosa lambungnya rusak ya. Jadi tidak melulu karena kurangnya intake ya, tapi intake-nya bisa cukup, cuma proses absorpsinya ya itu bisa terganggu. Bisa dipahami di sini ya. Karena sebetulnya vitamin B12 dan juga nanti asam folat, juga zat besi itu sebetulnya bisa didepo di dalam tubuh. Jadi kalau sampai ada anemia karena defisiensi zat gizi ya, baik itu zat besi atau vitamin ini dan seterusnya, itu pasti intake-nya sudah kebangetan kurang ya. Karena sebetulnya bisa didepo kok. Kebutuhan tubuh kita tidak banyak-banyak amat, bisa dicukupi dari depo asalkan intake-nya mencukupi ya, dan intake itu tidak harus naik. Baik, ini untuk metabolisme zat besi ya. Ini juga mungkin dipikirkan juga ya. Tapi di sini disampaikan zat besi itu di keseluruhan tubuh ya totalnya 4 sampai 5 gram, di mana sebagian besarnya berada dalam bentuk gugus hem di hemoglobin, kemudian 15 sampai 30% dalam bentuk ferritin. Nah, ferritin ini bentuk apa? Depo ya, depo storage dari zat besi dalam tubuh. Kemudian ada 4% hemoglobin terikat di globulin di otot, ya. Kemudian ada berbagai macam jenis hem lainnya, dan 0,1% dalam bentuk transferin. Artinya dalam bentuk Fe
ya untuk laki-laki sekitar 2 miligram per hari bisa melalui gases ya. Kemudian perempuan besar juga jenis lolos. Nah, Anda lihat di sini zat besi yang masuk ke dalam intake zat besi masuk ke dalam GI tract ya, dia akan masuk ke lambung ya, berubah menjadi plus, dan di sini terdapat gastrogalitin. Gastrogalitin ini yang akan terikatan dengan zat besinya supaya apa? Kenapa kok harus diikat? Nah, ini sama supaya tidak rusak di sininya, di apa namanya, di lambung, nanti asam lambung, kemudian begitu sampai di usus halus maka dia akan dilepaskan. Nah, begitu dilepaskan diabsorpsi, maksudnya ya diabsorpsi ke pembuluh darah ya, maka zat besi ini akan berikatan dengan transferin ya. Nah, sehingga zat besi beredar di dalam pembuluh darah dalam bentuk transferin ya. Kemudian masuk ke hepar. Nah, di hepar ini juga ada protein apoperitin yang siap menangkap zat besi yang dilepaskan ketika masuk ke hepar membentuk ferritin. Nah, ferritin inilah yang dikatakan sebagai bentuk cadangan atau storage dari zat besi di dalam tubuh. Nah, ini saya proses degradasi dari hemoglobin ya sampai menjadi ke zat asal politik. Kemudian faktor untuk eritropoiesis. Jadi siapa sebetulnya yang menentukan atau meregulasi eritropoiesis? Ginjal. Ginjal dengan Sekresikan eritropoietin. Siapa yang memerintahkan ginjal mensekresikan eritropoietin? Apa yang menstimulus ginjal sehingga ginjal mensekresikan eritropoietin? enzim. Betul ya. Sehingga sebetulnya regulator dari eritropoiesis adalah kadar oksigen di jaringan. Ya. Ketika oksigen mengalami hipoksia ya, atau kekurangan oksigen ya, maka itu akan menstimulus ginjal untuk kemudian masukkan eritropoietin dan akhirnya meningkatkan eritropoiesis. Ya. Oke, baik. Jadi dari sini pun kita akan kemudian Anda bisa mengetahui ya bahwa ada beberapa keadaan yang meningkatkan eritropoiesis, bahkan sampai akhirnya terjadi polisitemia. Ya, kalau kita bicara tentang polisitemia, ada sebetulnya ya kita bahaskan di sini. Ada polisitemia yang fisiologis, ada polisitemia yang patologis. Oke, apa bedanya polisitemia yang fisiologis dan patologis? Anda hubungkan dengan bagaimana tubuh kita meregulasi eritropoiesis. Sehingga bisa dibayangkan ya, jadi kalau polisitemia terjadi peningkatan eritropoiesis dong ya, sehingga jumlah sel darahnya meningkat. Kenapa kok terjadi peningkatan eritropoiesis? Oke, betul. Salah satunya saat orang tinggal di dataran tinggi. Kenapa orang yang tinggal di dataran tinggi terpicu eritropoiesisnya sehingga dia polisitemia kan? Iya. Polisitemia fisiologis atau patologis? Fisiologis. Kenapa? Kita harus tahu. Oke, bagus sekali ya. Itu juga salah satu dari Excellent. ya fisiologi polisitemia yang fisiologis. Ada lagi yang lain. Apa contohnya? Coba. Biasanya pada atlet-atlet olimpiade gitu ya, atlet-atlet yang memang intens
intensif sekali latihan, itu juga akan kita temui policythemia, ya. Karena apa? Ya, karena akibat latihan itu ya menjadi defisit oksigen yang terus menerus, ya. Defisit oksigen yang terus menerus juga akan menyebabkan oksigen dan akhirnya memicu terjadinya eritropoiesis. Tapi itu semua policythemia yang fisiologis, ya. Oke, dan ke sini dulu ya. Baik, eritropoiesis di utama ginjal, ya, juga ada yang di liver. Apa yang dilakukan eritropoiesis? Stimulasi produksi pro-eritroblas dari sel. Ini sudah ada ya. Kira-kira sama nggak yang tinggal di dataran tinggi dan yang di gedung tinggi? Beda. Bisa jadi. Gedung tinggi yang ada di dataran tinggi. Aku saya sedang maksudin. Distribusi? Jauh dari sini ya, istilahnya sampai dalam banget. Oke ya. Jadi sekali lagi regulator primer dari standar ini adalah Oksigennya jangan nggak ada tekanan. ini fungsi dari eritropoiesis ya, eritropoiesis mana? Baik, ini kita akan melihat dari pemeriksaan laboratorium. Ini nanti juga temui ini di modul PBL ya, bahwa ada pemeriksaan intramuskular hemoglobin concentration, ada NCA, ada NCV dan seterusnya. Ini masing-masing pemeriksaan ini menandakan ini misalkan kalau NCFC ya untuk konsentrasi hemoglobin di masing-masing hemoglobinnya. Sehingga nanti abnormalitasnya adalah hipokromik ya, hiperkromik ataupun nanti ada makro atau mikro. Jadi untuk MCV ini kaitannya dengan volumenya ya. Ayo. Ini sudah nangkep tidak ya? Sudah. Siang-siangnya ini kalau misalnya nanti kakak beli aja ya, supaya bisa nggak lama ya, nggak mengganggu yang lain. Baik, di sini untuk MCV ya, karena yang dibandingkan adalah volumenya, maka akan ada perbedaannya mikrosifik dan makrosifik. Kalau normal ya normal. Jadi nanti akan melihat kalau seperti tadi pada anemia hipokromik mikrosifik ya, karena kekurangan zat besi ya, maka hemoglobinnya berkurang, pasti akan ada penampakan mikrosifik dan juga hipokromik. Nah kalau yang makrosifik contohnya pada tadi ya, kekurangan vitamin B12 gangguan pada proses maturasi ini. Oke, ini ya hemoglobin di dalam darah dibandingkan dengan jumlah sel darah. Kita masuk ke anemia. Ya, jadi pada anemia adalah kekurangan hemoglobin, ya, bisa karena kemampuan hemoglobinnya yang menurun, bisa karena memang secara jumlah hemoglobinnya itu kurang, atau juga jumlah eritrosit secara keseluruhan. Ya, intinya di sini anemia adalah penurunan kapasitas membawa oksigen di darah. Ya, dikaitkan biasanya dengan hematokrit yang menurun. Ini ya, bisa karena eritrositnya yang sedikit atau berlebihan. Ada berbagai macam jenis anemia. Ya, ada blood loss, aplastik, megaloblastik, hemolitik. Kemudian ada yang nutrisional defisiensi anemia. Ya, blood loss di sini jumlah kehilangan darahnya tidak sebanding dengan kecepatan pembentukan sel darah merah, sehingga yang ada adalah mikrositik dan kronik. Kemudian kalau aplastik anemia, ya, ini karena kerusakan pabrik pembentuk sel
intrinsic faktornya. Ya. Oke. Atau dikatakan juga sebagai anemia perniciosa. Jadi bisa jadi karena itu ya, bisa dirawat pada blaster atau gastrectomy misalnya pada pasien yang ada CA atau kanker pada lambungnya kemudian mengalami gastrectomy juga nanti akan bisa didevelop sebagai anemia perniciosa. Kalau hemolitik anemia biasanya faktor eksternal ya, bisa ada infeksi malaria, tapi juga karena kelainan genetik. Nutritional anemia dan juga kita sudah bahas dulu renal anemia ya. Ini efek dari anemia ya pada anemia yang severe ya, jadi pada anemia yang sudah sangat parah. Di sini Anda bisa melihat akan akhirnya terjadi peningkatan kardiak load atau kardiak outputnya akan meningkat yang lebih tinggi daripada normal. Sehingga dari clinical notes di sini harus menjadi perhatian ketika seseorang dengan anemia yang parah dia melakukan olahraga. Ya, ini Anda lihat pada keadaan tidak berolahraga saja, pasien yang anemia berat itu sudah mengalami peningkatan beban kardiak. Ya, bayangkan kalau dia berolahraga, ya maka beban jantungnya semakin berat dan yang akan terjadi adalah beban akut. Ya, ini dari sel-sel jantungnya juga akan hipoksia. Ya, dengan kasus ini tidak terkendali. Polisitemia, ya di sini ada lihat tadi sudah kita bahas ya. Ada yang sekunder, ada yang fisiologis. Ada yang sekunder, ada yang primer. Ya, yang sekunder itu yang fisiologis, yang primer biasanya karena kelainan genetik. Baik, kita masuk ke leukosit. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait leukosit? Mau dilanjutkan atau tidak? Ayo, leukosit dulu. Apa yang Anda ingat tentang leukosit dari pelajaran histologi? Monosit. Leukosit bisa menjadi apa tiga? Dua. Oke, apa dan apa? Oke, granulosit A, granulosit dan agranulosit. Apa bedanya granulosit dan agranulosit? Oke, granulosit dan agranulosit ya. Jadi ada tidaknya granul pada sitoplasmanya. Ya, makanya granulosit nanti dibagi menjadi neutrofil ya, sudah bukan basofil. Sementara yang agranulosit ada limfosit dan monosit. Oke, ini total jumlahnya ya. Anda lihat limfosit ini adalah unit yang bisa bergerak, ya, yang berfungsi sebagai sistem perlindungan tubuh. Limfosit dibentuk di bone marrow, ya, untuk granulosit, monosit dan juga bagian itu dari limfosit. Tapi jangan lupa ada jaringan limfoid yang dia juga membentuk atau menaturasikan limfosit dan sel-sel. Mekanisme pertahanannya ada fagositosis dan juga pembentukan antibodi. Oke, ini Anda lihat fungsi dari limfosit di sini. Masing-masing ini adalah limfosit ya. Ini ya. Kemudian ada fungsinya masing-masing dan ada yang berfungsi khusus sebagai sel fagosit. Fagosit adalah sel yang berfungsi sebagai melakukan fagositosis ya, atau memakan zat aktif. Ya, Anda lihat di sini ada neutrofil, ada eosinofil, ada monosit dan makrofag. Diingat lagi ya bahwa monosit dia tidak bisa memfagositosis. Ingat? Masih ingat? Karena monosit adalah bentuk kuda dari makrofag. Dia adalah sebuah fagosit tapi tidak dapat melakukan fungsi fagositosis. Dia belum matur. Begitu monosit berkembang menjadi makrofag baru punya kapasitas penuh sebagai fagosit. Ya, nah kemudian Anda lihat ini adalah
Oke, kita masuk ke neutrofil. Ya, jadi neutrofil ini adalah leukosit dengan jumlah terbanyak, ya, yang berfungsi sebagai fagosit, ya, di mana sel yang mati akan bisa menyerang dan juga menghancurkan bakteri, ya, walaupun dia ada resirkulasi. Jadi tidak perlu neutrofil itu masuk ke sel-nya untuk dia bisa melakukan fagositosis. Bagaimana kemudian setelah difagosit, maka ada reaksi dari peroksida dan juga hidroksil dari oksigen, etiol hidroksil dan juga oksigen. Radikal oksigen, ya, yang akan menghasilkan bakteri di dalam vakuola setelah difagosit. Oke, di sini untuk neutrofil, ya, kemudian ada basofil dan sel emas. Apa bedanya basofil dan sel emas? Ayo, kalau basofil itu ada ya basofil. Oh, bisa. Mekanik video. Tak. Kapan sih? Ikut. Kus. Nah. Bagus. Oke, ya, ada lihat di sini ada basofil dan sel emas. Ya, kalau yang basofil ini sifatnya sama, ya, mirip, ya, tapi yang basofil dia ada di sirkulasi, kalau yang sel emas dia ada di jaringan. Nah, sel emas dan basofil ini dikenal sebagai leukosit yang akan melepaskan histamin, ya, termasuk juga bradikinin dan serotonin, di mana zat-zat ini adalah senyawa-senyawa pro-inflamasi atau pro-inflammatory substance, ya. Sehingga basofil dan sel emas ini juga akan berperan pada reaksi alergi, di mana kita tahu ketika reaksi alergi itu disituskan, maka yang terjadi adalah pelepasan histamin, ya, yang kemudian akan mengakibatkan efek kejadian sekitar, ya, bisa vasodilatasi dan sebagainya, ya. Jadi Anda bisa lihat di sini. Nah, eosinofil ini sebenarnya hanya 2% dari keseluruhan leukosit, ya. Perannya di dalam imun tubuh sebenarnya masih dibandingkan neutrofil tidak terlalu besar, ya. Tapi eosinofil ini ditemukan meningkat pada pasien dengan infeksi parasit. Nah, sekarang pertanyaannya, jika eosinofil ini suatu fagosit, ya, bagaimana cara eosinofil ini memfagositosis parasit? Kita tahu parasit itu juga secara ukuran pasti lebih besar dari eosinofil. Bagaimana eosinofil ini bisa menghancurkan parasit? Kita ketahui tadi, ya, pada infeksi parasit terjadi eosinofilia, artinya peningkatan jumlah eosinofil. Bagaimana cara kerja eosinofil melawan infeksi parasit? Tahu parasit, ya? Tahu. Ya, gimana caranya? Apakah dicaplok juga? Mengeluarkan enzim. Nah, itu yang disuntik. Oke, apa yang disuntikkan ke dalamnya? Enzim. Enzim apa? Enzim kekebalan tubuh. Oke, betul. Silakan Anda cari, ya, enzimnya bagaimana, apa cara kerjanya sehingga akhirnya parasitnya bisa hancur, ya. Jadi selain sekresi enzim juga ada sekresi zat lainnya, ya. Jadi ada oksigenasi reaktif, ya. Kemudian ada polipeptida yang sifatnya larvasida, ya, itu juga dihasilkan oleh eosinofil. Jadi memang dia tidak mencaplok si parasitnya, tapi menghasilkan zat-zat yang akan bisa menghancurkan parasit. Oke. Kemudian monosit dan makrofag, ya.
Nah ini sel dendritic ya, dia juga dikandungkan dengan makrofag ya, karena banyak yang ditemukan di kulit sebagai sel halus dan juga beberapa. Nah sel dendritic ini nanti akan menghubungkan antara imunitas alami dan imunitas dapat di sini ya. Oke, kita terus ada limfosit ya, yang terdiri dari limfosit B dan limfosit T. Bedanya kalau limfosit B dia nantinya akan berkembang menjadi sel plasma. Jadi sel plasma akan menghasilkan antibodi ya, sementara limfosit T dia akan langsung menyerang pada sel atau ya sel yang terinfeksi. Kono ya? Beda slide Pak. Nanti Anda akan lebih mendalami tentang sistem imun di blok integrasi. Ya, di blok integrasi nanti fokus hanya pada imun. Oke, sekarang ini kita lihat dulu untuk respon inflamasi. Ya, respon inflamasi ini ada berbagai macam lini pertahanan. Ya, lini pertahanan yang pertama diperankan oleh makrofag. Jadi ketika suatu jaringan terinvasi oleh patogen, maka yang pertama kali bereaksi adalah komponen pertahanan yang ada di jaringan tersebut, yaitu makrofag. Ini biasanya saya analogikan ya, misalkan di sebuah perumahan, kemudian ada ancaman misalnya pencurian atau perampok terhadap satu rumah. Nah di rumah tersebut ada security-nya, ada satpamnya. Maka dia lah yang akan bereaksi pertama kali. Ya, jadi makrofag ini seperti satpam yang standby menjaga satu rumah. Maka dia bereaksi pertama kali dalam menit-menit sampai 1 jam. Ya. Nah ketika kan ya, ketika makrofag ini, jadi ketika makrofag ini kemudian mengenali adanya benda asing ya yang harus dimusnahkan, maka dia akan juga mengirim sinyal, ya mengirim sinyal ke atau kita katakan sebagai sitokin ya, untuk kemudian mengaktifkan sel mas dan juga mengaktifkan proses pemanggilan neutrofil ya. Jadi sembari dia melakukan fungsi fagositosis, maka akan mulai masuk ke lini pertahanan yang kedua. Lini pertahanan yang kedua ini diperankan oleh neutrofil. Nanti kan ya. Jadi neutrofil ini ibaratnya adalah satpam atau security yang patroli. Ya. Kita tahu bahwa neutrofil ini berada di sirkulasi, berarti dia berkeliling dari seluruh tubuh. Ketika ada invasi patogen, ada sinyal-sinyal yang akan memanggil neutrofil untuk menuju ke tempat infeksi. Bagaimana cara neutrofil bisa masuk ke dalam tempat infeksi? Ada berbagai macam cara pergerakannya ya, mulai dari marginasi ya, dengan aktivasi dari protein-protein endodel dari darah ya, yang kemudian menangkap neutrofilnya sampai kemudian neutrofil bisa mengalami diapedesis ya. Diapedesis dan akhirnya juga mengikuti kemotaksin atau kemotaksin itu pergerakannya ya, mengikuti sitokin yang dilepaskan pada jaringan yang inflamasi ya, sehingga neutrofil ini akhirnya membantu makrofag jaringan untuk mengeliminasi patogen ya. Jadi satpam yang sudah standby itu tidak mampu ya, dia manggil satpam yang patroli untuk masuk dan melakukan fagositosis. Kemudian lini pertahanan yang ketiga, ketika tadi neutrofilnya juga belum optimal, maka yang dilakukan adalah pemanggilan monosit dari sirkulasi untuk masuk ke jaringan. Kalau monosit masuk ke dalam jaringan, maka dia akan berkembang sebagai makrofag ya. Jadi ini istilahnya monosit
magang atau magangnya dipanggil untuk segera berfungsi menjadi satwa betulan. Dia jadi makrofag, membantu proses fagositasi di jaringan. Bisa sampai beberapa hari, ya, hingga makrofag ini full kapasitinya. Kemudian ini pertanyaan yang keempat, jika infeksinya masih berlangsung terus-menerus, ya, kronis, maka yang terjadi adalah aktivasi stem cell pada bone marrow untuk semakin banyak menghasilkan leukosit baru dari berbagai macam jenis leukosit. Ini istilahnya ada sinyal yang dikirim ke pusat pelatihan satpam gitu ya, untuk segera melatih atau menghasilkan satwa-satwa baru yang bisa membantu proses infeksinya. Ya, oke, itu dulu ya. Jadi ada